Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan melakukan observasi sistem hukum adat di Pulau Penyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustio, NIM 21102043, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab hasil ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen Fahmi Amrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum adat tersebut. Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat berarti ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkut dalam hukum di Indonesia. Melalui hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasaan, yaitu yang berupa norma perundang-undangan. Ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat. Awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang memiliki akal, pikiran, dan perilaku. Adat adalah kebiasaan masyarakat yang dan kelompok yang lambat lainnya menjadi adat itu sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat adalah suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum terhadap kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan terlibat kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah dan pengertian hukum adat. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertanamkan di dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun desa. Ciri-ciri hukum adat. Yang pertama, tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikondisifikasi. Yang kedua, tidak tersusun sistematis. Yang ketiga, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. Yang keempat, tidak teratur. Yang kelima, keputusannya tidak memakai konsideral atau pertimbangan. Yang keenam, pasal-pasal antaranya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan kebidangan hukum adat. Yang pertama, bentuk-bentuk masyarakat hukum adat. Yang kedua, tentang pribadi. Ketiga, pemerintah dan peradilan. Yang keempat, hukum keluargaan. Yang kelima, hukum perkawinan. Yang keenam, hukum waris. Yang ketujuh, hukum amanah. Yang kedelapan, hukum piutang. Yang kesembilan, hukum relief. Yang ke-10, hukum sanksi. Sebagai pokok mengatakan kebidangan adat adalah: yang pertama, hukum keluarga. Yang kedua, hukum perkawinan. Yang ketiga, hukum waris. Yang keempat, hukum tanah. Yang kelima, hukum hutang piutang. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu adat records. Penemuan hukum adat disebabkan oleh desakan positif hukum yang hendak memasukkan rakyat Indonesia tunduk kepada hukum adat. Sudut Hickroofinje menggunakan istilah adat records di dalam bukunya berjudul De Adelhers pada tahun 1893. Dalam perpustakaan selain istilah di atas sering digunakan istilah melalui seperti: yang pertama, Volksrecht, artinya hukum adat yang rakyat, berasal dari Mission Belser. Yang kedua, Wahlrecht,
sponsorship yang antara lain pernah digunakan oleh Profesor Miska di College Island. Manfaat pembelajaran hukum adat adalah yang pertama, hukum memahami kebudayaan hukum Indonesia. Maksudnya dengan mempelajari hukum adat, kita dapat mengetahui hukum adat mana yang tidak lagi relevan dengan perubahan lawan dan hukum adat mana yang tidak dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional. Yang kedua, hukum adat sebagai hukum yang lahir dari perjanjian bangsa Indonesia tentunya harus di penanaman sebagai hukum positif bangsa Indonesia. Istilah dan pengertian adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab kebiasaan. Unsur-unsur dalamnya, yang pertama adanya tingkah laku seseorang, yang kedua dilakukan terus-menerus, yang ketiga adanya dimensi waktu, yang keempat diikuti orang lain.